Dengar katanya. Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang Jepang Sabtu 13 Februari 2021. Gempa yang berpusat di kedalaman 60 km di bawah permukaan laut Fukushima ini terjadi pada pukul 23:08 waktu Jepang. Gempa merusak permukiman dan infrastruktur di prefektur Fukushima dan Miyagi. Bagaimana kondisi terkini Jepang pasca gempa? Saya Alia Zomita, reporter dengarberita.com. Bersama saya sudah ada Andi Lala, jurnalis Indonesia yang sedang berada di Tokyo, Jepang. Mas Andi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi saat gempa terjadi dan apa yang Anda dan keluarga lakukan? Saat gempa Fukushima dan Miyagi terjadi, saya sedang menulis. Anak istri saya sudah tertidur. Seperti biasa jam 10 malam sudah pada tidur. Anak pertama saya kebangun, dia agak panik. Saya pun ketar-ketir. Karena ini baru kami rasakan getaran yang cukup keras dan hampir 10 detik. Selama 3 tahun tinggal di Jepang, ini jelas berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Gempa terjadi pada jam 11 malam. Kalau dari yang Anda lihat, apa saja kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa? Sekitar 1.400 rumah di Fukushima rusak, sementara itu di Miyagi 186 rumah sebagian hancur. Gempa juga menyebabkan kerusakan gedung sekolah di prefektur Fukushima dan Miyagi yang menyebabkan ada 82 sekolah tutup sejak Senin kemarin. Sebanyak 324 kasus kerusakan gedung sekolah telah ditemukan di 4 prefektur, termasuk 121 sekolah di Miyagi dan 192 sekolah di Fukushima, termasuk dinding dan lantai yang retak, jendela pecah, dan pipa air yang pecah. Gempa ini juga merusak sebagian lajur jalan kendaraan termasuk rel kereta, tiang listrik, dan jembatan di jalur Tohoku Shinkansen. Operasi kereta cepat telah dihentikan antara stasiun Nasu-Shiobara dan Morioka di prefektur Tochigi dan Iwate sejak minggu lalu. Sementara itu, aktivitas kereta api cepat yang menghubungkan wilayah Tokyo dan timur laut Jepang masih terganggu menyusul bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Fukushima dan Miyagi. Dari perusahaan East Japan Railway Co. mengatakan mereka telah menghentikan sebagian layanan kereta antara Morioka dan Shin Hakodate Hokuto di wilayah Hokkaido dan hanya menjalankan 1 atau 2 kereta per jamnya antara stasiun Tokyo menuju Nasu-Shiobara. Operasi kereta cepat wilayah itu yang dikenal sebagai JR East akan melanjutkan layanan antara stasiun Ichinoseki dan Morioka di prefektur Iwate pada Selasa. Layanan ini diperkirakan akan berlangsung sampai selesainya perbaikan yang memakan waktu sekitar 10 hari dan dibukanya kembali layanan kereta cepat Shinkansen. Dari pihak operator kereta cepat sejak Senin kemarin telah mengurangi layanan Shinkansen untuk wilayah Akita antara stasiun Akita dan Morioka, serta Shinkansen Yamagata antara stasiun Fukushima dan Shinjo. Tidak ada korban tewas, yang ada hanya korban luka yang berjumlah hampir 160 orang. Setidaknya 240 orang diungsikan di pusat-pusat evakuasi di prefektur Fukushima dan Miyagi. Di Soma, prefektur Fukushima, pemerintah kota telah mendirikan tenda untuk setiap keluarga di sebuah gimnasium. 92 penduduk tinggal di sana dengan mengikuti protokol kesehatan melalui pengukuran suhu badan dan disinfeksi tangan di pintu masuk. Hingga Selasa, banyak rumah di prefektur Miyagi dan Fukushima masih kesulitan air. Sekitar 900 rumah di kota Yamamoto Miyagi kesulitan air. Aktivitas bisnis di Fukushima yang tengah mencoba bangkit di tengah pandemi virus corona juga berhenti beroperasi akibat gempa. Sebelumnya, prefektur ini bersiap untuk melanjutkan aktivitas perekonomiannya dengan pencabutan permintaan pemerintah daerah untuk mempersingkat jam kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menahan penyebaran virus corona. Perusahaan Kirin Holdings telah menghentikan operasi pabrik produksi bir di Sendai karena gempa yang merusak fasilitas pabrik. Selain Kirin, perusahaan Asahi juga telah menghentikan aktivitas pabrik birnya di Motomiya, Fukushima. Lalu Mas Andi, bagaimana kondisi Jepang pasca gempa saat ini?
Bisa Anda ceritakan? Beberapa jam setelah gempa terjadi, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah melakukan rapat kabinet dengan para menteri. Suga membentuk tim satgas yang bertugas untuk menginventaris dampak gempa, seperti korban manusia, kerusakan bangunan, serta fasilitas umum. Tim satgas ini juga menerjunkan pasukan bela diri Jepang yang bertugas membantu evakuasi warga ke lokasi pengungsian, termasuk pula membantu penyaluran sarana air bersih, pembersihan puing longsor yang menutup beberapa ruas jalan, termasuk pembersihan jalur rel kereta. Pihak Japan Airlines dan All Nippon Airways sejak Senin kemarin telah meningkatkan jumlah penerbangan antara wilayah Tohoku dan Bandara Haneda, serta Bandara Itami di wilayah Osaka. Mereka juga menggunakan pesawat yang lebih besar untuk beberapa penerbangan. Sementara itu, JR Bus Tohoku yang berbasis di Sendai, Prefektur Miyagi, menambah lebih dari 20 layanan yang menghubungkan area metropolitan Tokyo dengan stasiun di Fukushima dan Sendai. Lalu bagaimana Mas Andi penanganan pemerintah Jepang pasca gempa? Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario pasca gempa, di mana dari Badan Meteorologi Jepang menginformasikan akan ada gempa susulan dalam pekan ini. Badan Meteorologi Jepang juga menginformasikan hujan lebat yang berpotensi rawan longsor. Bagaimana dengan WNI yang bermukim di Jepang, khususnya di prefektur Fukushima dan Miyagi? Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo sejak Sabtu malam, beberapa menit setelah gempa, telah melakukan pemantauan kondisi WNI melalui komunikasi media sosial. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Amadi, memastikan dari informasi yang ia dapat, belum ada laporan korban dari WNI. Kepada WNI yang tinggal di Jepang, Dubes Heri Ahmadi meminta agar tetap tenang dan mengikuti petunjuk dari otoritas Jepang. KBRI Tokyo juga telah membuka layanan hotline perlindungan WNI untuk penyampaian informasi. Seperti diketahui, data imigrasi Jepang per Juni 2020, total WNI yang di Jepang ada lebih kurang 66.000 orang lebih. Sementara itu di wilayah yang paling terdampak gempa, yaitu di Fukushima, ada 540 orang WNI, dan di Miyagi ada 984 WNI. Baik, terima kasih Mas Andi Lala, jurnalis Indonesia yang saat ini berada di Tokyo, Jepang. Dengar katanya.